Karena Pak Faisal sini lebih mementingkan gala nanti akan seperti apa. Dan ini membuat Pak Faisal pun tidak habis pikir. Dan saya pikir mereka semua ini masih akan tetap ada. Tidak akan ada kemunduran sama sekali. Sesuatu yang terjadi sebelum pernikahan Vanessa Angel ini yang diungkit-ungkit lagi. Kenapa kok ini sudah seperti ini harus itu dilakukan seperti itu. Ini cukup masuk akal. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bulan Oktober ini adalah bulan yang rencananya akan digadang-gadang saat dipindahkannya makam Vanessa Angel oleh keluarga Pak Dodi. Kalau dibilang keluarga Pak Dodi itu Pak Dodi dan kroni-kroninya. Ini beberapa bahkan pindahan dari dulu kubu Pak Faisal di sini. Ini jadi kepala pemindahan makam. Apakah memang benar akan terjadi di Oktober, dan Pak Faisal ini akhirnya masih tetap pada pendiriannya menentang hal ini tadi? Ada alasan tertentu dan kalau saya pikir ini alasannya masuk akal. Tapi yuk kita akan lihat menggunakan kartu saya akan seperti apa. Terpindah beneran? Ada masalah? Atau akan bagaimana? Gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan di bawah sini dan kita akan lihat dari kartu yang pertama. Akankah dipindahkan di bulan Oktober? Kalau menurut saya, ini satu hal yang terburu-buru. Dan ya walaupun kemarin terburu-buru akhirnya nggak jadi, walaupun ini Oktober masih lama, tapi saya bilang masih tetap terburu-buru. Karena saat yang tepat sebenarnya adalah menunggu saat Gala Sky Andriansyah ini usianya sudah cukup besar dan ditanyai itu mengizinkan. Dan kalau melihat ini, kalau menurut saya sih, ini dikatakan juga jangan sampai ada drama. Drama pasti akan terjadi. Dan bahkan ini tidak akan terjadi di Oktober. Saya yakin itu. Bahkan ini akan mundur. Bahkan kalau menurut saya takutnya sampai tahun depan pun ini belum terpindahkan. Nah, kita akan lihat nanti apa yang akan mempengaruhi. Tapi yuk kita lihat dengan kartu saya kenapa ini akan bisa mundur nantinya. Di sini dikatakan bahwa izin ini sedang diurus dan semuanya seharusnya seperti yang direncanakan. Tapi saya lihat sepertinya memang ada hal yang akan menghalangi. Ini kayak sesuatu yang mau dikerjakan, terus ada satu hal dan beberapa hal ini akan menyulitkan ini untuk terjadi. Apakah memang izinnya atau ada sesuatu yang lain? Tapi saya lihat ini bahkan akan muncul sesuatu ini dari dalam kubu Pak Dodi itu sendiri. Nah, akan seperti apa? Kita juga akan coba lihat lagi, tapi saya rasakan ini nggak akan selancar apa yang diharapkan. Sama kayak kemarin mau dipindahkan, nggak jadi. Ini mau dipindahkan lagi, saya pikir nanti juga pasti nggak akan jadi lagi. Nah, Pak Faisal sendiri di sini mengatakan bahwa dia tidak setuju. Dan ini sebenarnya adalah wacana yang seharusnya ya nggak perlu diteruskan. Karena Pak Faisal sini lebih mementingkan gala nanti akan seperti apa. Nah, kita melihat bahwa karena kubu yang satu lagi ini pengacaranya dua. Karena yang satu lagi ini ternyata sarjana hukum, pengacara juga atau enggak ya. Jadi ini kayak kubu Pak Dodi sekarang ini diperkuat, squadnya ini diperkuat dengan orang-orang yang mereka ini bisa mengeluarkan sebuah statement. Tapi saat dikonfirmasi, secara hukum statementnya ini tadi tuh kayak, ya saya nggak menyasar ke sana, seperti itu. Tapi ini statementnya juga menyasar juga ternyata. Jadi ini kayaknya peperangan berikutnya. Ini akan lebih berat untuk Pak Faisal. Dan beratnya apa? Karena beratnya ini akan sulit untuk nggak ngomentarin. Karena serangannya ini bertubi-tubi dan memang tujuannya ini untuk mengocok emosi Pak Faisal ini tadi. Agar ya dia nanti mungkin kepleset, itu harapannya. Sehingga yang kita saksikan nanti ini adalah serangan yang akan bertubi-tubi terus-menerus. Dan sepertinya Pak Faisal nanti harus lebih sabar kalau dia memang ingin mementingkan semuanya untuk Gala. Alasan yang diambil Pak Faisal di sini adalah karena Vanessa Angel ini kan sudah menikah, dan saat seorang wanita itu sudah menikah, maka sudah dipindahkan tanggung jawabnya, sudah tidak kepada orang tuanya lagi, tidak pada ayahnya, tapi kepada suaminya. Dan kalau suaminya meninggal, harusnya ini akan jatuh kepada anaknya. Maka di sini dia mempertanyakan kenapa kok sesuatu yang terjadi sebelum pernikahan Vanessa Angel ini yang diungkit-ungkit lagi. Kenapa kok ini sudah seperti ini harus itu dilakukan seperti itu. Ini cukup masuk akal. Karena memang ya yang kita tahu seorang wanita saat memang sudah menikah akhirnya diserahkan kepada suaminya. Dan kalau suaminya nggak ada ya anaknya yang menentukan ini tadi. Nah, tapi karena anaknya kecil, kenapa kok harus dilakukan sekarang? Jadi apa sih urgensinya? Ini yang kita tidak pernah tahu. Bahkan kalaupun ternyata dikatakan ini semua terjadi karena mimpi, ini kan mimpi nggak bisa dibuktikan. Tapi ya kembali lagi, namanya keluarga, kadang-kadang kita harus mengalah kepada apa keinginan keluarga yang lain, yang terkadang ini bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Dan yang membuat Pak Dodi heran, ini adalah bermunculannya pihak ketiga yang semakin membuat hal ini itu tadi semakin ya kisruh.
Karena orang-orang ini sebelumnya itu tidak pernah ada dalam kehidupan yang sebelumnya. Tiba-tiba dengan adanya hal ini terus mereka itu ikut nimbrung bersama Pak Dodi di sini. Nah, memang beliau tidak mengatakan secara langsung, tapi ya kalau menurut saya sih seluruh netizen juga tahu orang-orang ini siapa. Dan ini membuat Pak Faisal pun tidak habis pikir. Dan saya pikir mereka semua ini masih akan tetap ada. Tidak akan ada kemunduran sama sekali dan ini akan memang menambah ruwet semuanya. Kita berpikir kemarin dengan adanya Lebaran, terus akhirnya pengadilan juga sudah memberikan hak perwalian. Saya pikir ini sudah selesai, tapi ternyata masih jauh asap dari panggang. Sehingga kalau kita lihat, ini masih akan berlangsung lama. Tapi untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Atau lihat video yang tadi yang kalian sudah saksikan untuk menghubungi siapa. Dan kita akan lihat kartu berikutnya, kartu The Four of Cups. Yang di sini itu kayaknya kebijaksanaan. Itu sebenarnya urusannya itu lebih kepada menahan emosi dan menahan untuk tidak menyampaikan statement. Dan sepertinya netizen ini juga belajar bahwa kebijaksanaan itu ternyata nggak ada urusannya dengan tingkat pendidikan. Karena kalau kita lihat sekarang skuadnya Pak Dodi ini orang-orang yang berpendidikan dan bergelar semuanya. Pak Faisal sendiri di sini ya saya nggak tahu ya, tapi sepertinya tinggian gelarnya orang-orang yang ada di sini. Pak Faisal kan bukan profesor, bukan sarjana hukum dan sebagainya, tapi kita akan lihat tingkat kebijaksanaannya mana yang akan lebih tinggi. Dan yang juga disampaikan oleh Pak Faisal dalam waktu kemarin ini adalah bagaimana orang-orang ini memiliki maksud tertentu, apakah mereka ini pansos atau tidak, tapi yang dipastikan orang-orang yang akhirnya ini berpindah kubu dan terus kemudian menyerang kubu yang kemarin itu dia bela. Dan akhirnya berpindah kepada kubu yang dulu dia serang. Dan hal seperti ini membuat orang itu bertanya-tanya. Jadi orang ini sebenarnya berpegang pada apa? Itu yang jadi permasalahan. Dan rupanya memang kembali tadi saya katakan bahwa mungkin kayaknya kubu yang satu ini bikin konten. Nah, Pak Faisal di sini harus sabar agar tidak terpancing ikutan bikin konten seperti yang mereka harapkan. Dan kalau dipikir apakah semua ini worth it? Kalau menurut saya sih ya ini satu hal yang memang harus dihadapi. Mungkin di satu sisi yang lain hal ini akan meningkatkan. Jadi kayak mengelevate derajat Pak Faisal karena ya kan kita tahu bahwa semua ujian dan cobaan ini akan menaikkan derajat kita. Dan kayaknya memang semua hoki yang didapatkan ini terjadi karena serangan bertubi-tubi dan Pak Faisal ini tetap tenang menghadapinya. Sepertinya memang ujian itu ada. Gimana menurut kalian? Apakah ujian dalam hidup kalian ternyata juga membuat derajat kalian itu dinaikkan dan semua yang kalian miliki ini jadi lebih bermakna? Dan apakah ini akan terus-menerus? Saya pikir sih iya. Selama kalau menurut saya Torik dan Fuji ini namanya naik terus, Fadli juga namanya naik, Friends juga akan semakin sukses, Gala apalagi selama keluarga ini semakin bersinar akan lebih banyak lagi haters yang akan datang. Dan sekumpulan yang Avengers yang ini kalau menurut saya ini masih akan tetap menyerang selama hoki ini ada di sini. Saya tidak tahu ini sepertinya sesuatu yang memang berbanding terbalik atau berbanding lurus ya. Jadi semakin hokinya naik, serangannya ini akan terus ada. Jadi jangan lelah, jangan bosan karena berita ini masih akan lama. Banyak yang di sini yang sampai udah ya saya kira ini keterlaluan juga ya karena mendoakan salah satunya ini kayak aduh kapan sih dipanggil sama yang maha kuasa. Jangan sampai segitu juga. Kita masih berharap akan ada kesadaran yang diberikan kepada siapapun yang di sini yang merasa bahwa ini adalah satu hal yang harus mereka lakukan dan mereka merasa benar dengan ini. Tapi coba kita lihat sekali lagi, apakah saat kita ditempatkan pada posisi tersebut kita akan rela menerima hal itu? Maka saat itulah harusnya kita bisa menilai kebenaran yang abadi dan yang hakiki itu yang mana. Dan sayangnya yang saya lihat ini tadi sepertinya akan ada tambahan pemain atau squad baru nanti di kubunya Pak Faisal, Pak Dodi ini tadi. Sayangnya itu seperti yang saya lihat. Kenapa ini terjadi saya belum tahu, tapi sepertinya nanti sebelum tengah tahun ini kayaknya akan ada. Jadi kayak ini kubunya tadi kan udah protol nih satu-satu hilang, pergi, diganti, terus nambah ini kayaknya akan nambah lagi. Setelah kemarin ada Ayu Wisya, terus kemudian ada Prof, ada Ibu Sarjana Hukum ini tadi dan yang lain-lain, sepertinya ini akan nambah lagi. Dan apakah seru? Ya seru, tapi gemes itu lebih gemes ke kita. Karena apapun ini kayaknya akan masih lama. Yang ramalan saya yang ternyata ini harusnya selesai di kemarin Idul Fitri, ternyata tidak dan meleset. Dan saya sangat menyesalkan hal ini dan semoga ini semua bisa akan segera selesai. Kalau menurut saya sampai nanti mengarah ke proses hukum terus ada orang yang harus masuk bui karenanya. Ini yang saya harapkan dan semoga ini selesai. Bagaimana dengan kehidupan kalian? Jika kalian ingin menanyakan sesuatu, ingat ini nomornya dan hubungi langsung agar kalian bisa mengetahui masa depan yang terbaik sesuai dengan pilihan kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.
kasih.